Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ismail dari Safro. Kali ini saya mau sharing ke teman-teman soal legalitas perumahan. Soalnya banyak juga ke kita pada nanya tuh, ini legalitas perumahan itu bagaimana legalitasnya, apakah aman? Nah, banyak teman-teman yang nyari rumah itu cuman tahu aman aja gitu, aman. Nah, yang disebut aman itu seperti apa sih? Apa indikator aman itu? Kemudian ada juga yang pengen tahu IMB, apakah perumahan itu yang aman itu harus udah ada IMB atau bagaimana? Nah, insya Allah dalam video kali ini saya akan mengupas soal hal itu. Yang pertama, teman-teman harus tahu yang namanya izin perumahan itu bisa dibagi menjadi dua, di izin perumahan dan ada izin perseorangan. Nah, teman-teman gak usah khawatir mana yang lebih baik dan mana yang gak baik, itu sebetulnya tergantung kondisi dan di lokasinya. Rata-rata biasanya kalau klasternya kecil, cuma 5 unit, 4 unit, itu biasanya orang pada pakai izin perseorangan si developernya. Kenapa? Pertimbangan biaya dan pajak menjadi salah satunya. Tapi kalau udah besar, 1 hektar, ratusan unit, itu biasanya pakai izin perumahan. Tapi izin perumahan juga dibagi kedua lagi. Ada yang namanya izin PT, jadi badan hukumnya udah berupa perusahaan PT. Ada izin perumahan perseorangan. Nah, teman-teman jadi bisa kebayang yang namanya izin perumahan itu seperti ini pembagiannya. Yang PT itu ya biasanya udah ada PT-nya, developernya PT apa dan sebagainya. Ada juga izin perumahan tapi nggak pakai PT, tapi hanya perseorangan aja. Itu juga ada. Ciri-cirinya, teman-teman kalau mau tahu, biasanya perumahan atau developer yang menggunakan izin perseorangan itu desain fasadnya atau desain muka rumahnya itu custom, bebas, tidak ada aturan. Mau seperti ini, seperti itu, modern, klasik, dan semacamnya itu bebas biasanya. Itu yang izin perseorangan. Sedangkan kalau izin perumahan itu biasanya udah ditentukan. Makanya kan suka ada perumahan itu layoutnya boleh diubah, tapi fasad depannya nggak bisa. Itu karena ada aturannya. Kalau udah masuk izin perumahan, semuanya harus sama, seragam gitu. Nah, kemudian apa yang perlu dicari tahu sama teman-teman kalau ke developer, ke kantor developer ataupun ditawarin oleh agen properti, ini perumahannya gimana, perizinannya seperti apa, seperti ini. Kita akan bahas soal izin perumahan ini, karena kalau izin perseorangan apa ya namanya, lebih apa ya namanya, secara secure memang tidak seaman ini. Karena kan ini insya Allah kalau yang perumahan pakai izin perumahan, baik itu PT ataupun perseorangan, tapi izinnya izin perumahan insya Allah lebih secure daripada yang ini. Tapi saya tidak menyebutkan atau saya tidak bilang bahwa izin perseorangan itu tidak aman, enggak. Banyak kok perumahan yang pakai izin perseorangan terus ya jadi rumahnya, cuman ya tetap harus jeli aja. Nah, untuk izin perumahan bisa dibagi ke dalam 6 tahap kurang lebih. Yang pertama itu IPT atau KRR. Ini hanya beda istilah tapi biasanya itu aja. KRK. Saya tulis dulu semuanya baru nanti dijelasin ya. Nah, 7 fase ini yang harus ditempuh oleh seorang developer perumahan yang menggunakan izin perumahan, baik itu PT ataupun perseorangan. Ini yang harus ditanya sama teman-teman. Cuman, apakah harus menunggu ini semua ada terus teman-teman mau untuk membeli unit rumahnya? Tidak usah, karena di sini kuncinya. IPT itu singkatan dari izin pemanfaatan tanah. Kemudian kalau KRR biasanya keterangan rencana ruang.
Kalau KRK, keterangan rencana kota. Walaupun beda-beda istilah biasanya, tapi ini adalah satu fase. Nah, ini fase di mana seorang developer itu mengajukan awal bahwa saya mau membuat perumahan, entah itu klaster ataupun perumahan besar segala macam, itu pasti seperti ini. Intinya, developer itu kan membuat izin ke wali kota atau bupati yang mengeluarkan izin perumahan di suatu daerah atau di suatu kota itu boleh atau enggak, itu adalah wali kota atau bupati. Dan peran wali kota atau bupati itu ada di nomor 2. Intinya ini, izin lokasi atau namanya izin prinsip. Ini yang dikeluarkan oleh wali kota atau bupatinya, yang tanda tangan tuh di sini. Cuman kan wali kota atau bupati nggak bisa semena-mena langsung tanda tangan, oke dikasih izin. Wali kota atau bupati perlu perlu informasi awal. Nah, informasi awal itu ini berupa IPT, KRR atau KRK, ini yang disebut biasanya cek zonasi. Karena teman-teman harus tahu, gak setiap jengkal tanah yang ada di suatu wilayah kota itu bisa dibangun perumahan. Karena peruntukannya ada yang untuk pertanian, ada yang untuk komersil, ada yang untuk industri, dan ada yang untuk pemukiman. Nah, ini untuk cek zonasi. Gak mungkin kan seorang wali kota atau bupati ngecek zonasinya dan segala macam, itu nggak bisa. Makanya diarahkan ke sini. Dan yang biasanya di dinas ini adalah DPM PTSP, yaitu Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Itu saya nggak tahu itu kalau di luar kota Bandung namanya itu juga atau bukan ya. Kalau di Bandung itu namanya DPM PTSP. Di DPM PTSP itu mereka mengecek lokasinya, bagaimana zonasinya, apakah secara zonasi cocok untuk pemukiman dan segala macam. Kalau dari sini udah ada tanda tangan, baru turun ke turun ke wali kota atau bupati. Baru wali kota dan bupati atas dasar informasi dari sini, IPT, KRR atau KRK itu mengeluarkan izin lokasi atau izin prinsip atau enggak. Misalnya secara zonasi, oke, itu cocok untuk perumahan, cocok untuk dikembangkan, tidak menyalahi aturan tata ruang dan segala macam. Oke, baru wali kota atau bupatinya tanda tangan. Wali kota atau bupati tanda tangan, udah keluar izin prinsip. Di sini sebetulnya checkpoint. Checkpoint di sini. Jadi teman-teman kalau mau cari rumah, kalau mau nanya perizinan, datang ke kantor developer, jangan tanya ini perizinan gimana, aman atau enggak. Jangan tanya itu, karena kalau aman atau enggak relatif ya, aman itu aman apa gitu. Tapi tanya, izin lokasinya udah keluar atau belum? Izin prinsipnya udah keluar atau belum? Kalau udah izin prinsip udah keluar, insya Allah kesini mah Amdalalin, UKL, UPL, pengesahan site plan, kemudian sampai keluar IMB, ini hanya masalah waktu. Karena kan ini yang mengeluarkan ini anak buahnya dari bupati atau wali kota. Ini kan dari sini ini dinas, semuanya dinas. Dinas gak mungkin menyalahi apa yang udah di ACC oleh wali kota atau bupati. Dan itu seorang developer, ini bukan untuk konsumen sih, tapi untuk developer. Developer tuh biasanya kalau di sini udah di tanda tangan, berarti kesininya aman, hanya tinggal masalah waktu di dinasnya aja, gitu. Jadi teman-teman yang mau cari rumah, memang amannya itu IMB patokannya. Kan banyak juga yang udah paham, ini perumahan IMB-nya udah ada atau belum, gitu kan. IMB, baik itu IMB induk ataupun IMB yang udah dipecah per unit gitu, per kafling. Tapi biasanya ini waktunya lama. Jadi developer itu bisa mulai memasarkan walaupun ini IMB belum ada. Tapi titik awal memasarkan developer yang bagus, developer yang amanah tuh biasanya ini di nomor 2. Jadi setelah izin lokasi atau izin prinsip keluar di ACC oleh bupati atau wali kota, ini hanya masalah waktu. Yang memang masalah birokrasi di Indonesia belum
belum optimal gitu ya, kadang berbelit-belit muter-muter, tapi setidaknya kalau ini udah keluar nih izin prinsip, izin lokasi, insya Allah udah aman. Kesininya hanya masalah waktu, jadi nggak akan ada masalah untuk legalitas. Beda lagi kalau ininya yang belum keluar nih, teman-teman bisa menahan untuk membeli unit, membeli rumah di developer apapun itu, developer siapapun itu, kalau belum bisa menunjukkan atau memberikan bukti bahwa ini udah keluar izin lokasi atau izin prinsip gitu. Apalagi yang di daerah KBU di Bandung itu ada kawasan Bandung Utara. Ini kawasan yang apa ya disebutnya, spesial lah gitu. Kawasan Bandung Utara itu dijadikan kawasan untuk resapan air gitu di Bandung. Jadi untuk pembangunan di sana itu nggak sembarangan. Makanya untuk wali kota atau bupati mengeluarkan izin lokasi atau izin prinsip untuk khusus wilayah KBU itu, selain informasi dari tadi DP 4SP, biasanya wali kota memerlukan yang namanya rekom gubernur. Karena khusus untuk wilayah KBU atau yang disebut kawasan Bandung Utara, untuk ada pembangunan perumahan itu harus ada rekom gubernur. Jadi selain IPT, KRR atau KRK plus rekom gubernur, baru wali kota akan mengeluarkan izin lokasi atau izin prinsipnya untuk perumahan-perumahan di KBU gitu. Jadi teman-teman sekali lagi yang mau cari rumah, apalagi yang di KBU, itu harus apa ya namanya, harus menanyakan atau berkonsultasi kepada agen properti, contohnya ke kita, ke Safro, sudah sampai mana izin dari perumahan tersebut. Kalau setidaknya udah izin lokasi atau prinsip udah keluar, insya Allah perumahan itu aman. Walaupun memang IMB-nya belum keluar, itu hanya tinggal masalah waktu aja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Imam Ismail dari Safro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.